Ya, dari AM Sengaja 41 Yogyakarta, 101,3 Star Jogja FM. Selamat siang, halo apa kabar? Saya Dini Harta di program Bincang Spesial persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan disiarkan oleh Star Jogja FM. Siang kali ini kita akan ngobrol banyak soal bagaimana sinergi vaksinasi dilakukan di daerah semua Yogyakarta untuk mengejar target vaksinasi yang diharapkan akan segera terwujud ke mayoritas masyarakat agar terbentuk kekebalan komunal atau herd immunity yang kita harapkan bisa menjadi penangkal dari COVID-19. Dan siang kali ini saya akan ajak Anda untuk ngobrol bersama dengan Kabid Humas Polda DIY. Ada Pak Kombes Pol Yulianto. Selamat siang Pak Yuli. Selamat siang Mas Denny. Kabar baik Pak? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Mas Denny sehat ya? Sehat Pak. Yang pasti kita ngobrol banyak tentang bagaimana teman-teman kepolisian ini bersinergi dengan pihak yang lain untuk terus menggenjot capaian vaksinasi di wilayah daerah semua Yogyakarta. Sebelum ke soal vaksinasi Pak Yuli, saya ingin tahu dulu Polda kemudian ataupun juga kepolisian secara umum punya concern yang sangat besar terkait dengan COVID-19. Sejak adanya pandemi COVID-19, apa yang dilakukan oleh teman-teman kepolisian untuk menanggulangi penyakit ini, Pak? Iya, Polri tentu menyikapi pandemi ini serius, ya. Mulai dari awal tahun 2020 sampai dengan saat ini kita serius, bahkan sampai dengan ada namanya operasi khusus kepolisian, kalau dulu namanya operasi khusus. Nah, sekarang istilahnya adalah operasi Amanusa 2. Ini adalah untuk menanggulangi gangguan atau menanggulangi bencana. Nah, ini adalah bencana non-alam. Nah, dari awal sampai dengan saat ini ya yang dilakukan oleh Polri ya banyak sekali. Banyak sekali, mulai dari bagaimana menertibkan orang, bagaimana memberikan pemahaman masyarakat tentang COVID-19, tentang bahayanya COVID-19. Kita membuat produk, membuat meme dan lain sebagainya, memberi pemahaman melalui apapun itu. Melalui semua media kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kita semua. Termasuk juga melakukan langkah-langkah pencegahan. Kan pertama kan kita kan, oh ini ada COVID-19 nih, apa sih ini? Oh ini adalah virus yang begini-begini. Kemudian virus ini mau diapain sih? Ya kan harus dicegah penyebarannya. Ya kita melakukan upaya-upaya pencegahan penyebaran itu. Mulai dengan waktu itu ya kita adakan masyarakat jangan pada keluar nih. Nah, kita opera masyarakat jangan keluar. Semua potensi, semua tenaga dilakukan untuk supaya jangan keluar. Ketika masyarakat ada yang terpapar virus, ya apa yang dilakukan? Apa yang bisa dilakukan? Banyak sekali, bahkan sampai dengan Polda DIY itu sempat ada inovasi bersama-sama dengan UGM. Kita masih ingat ada Genus ya. Oh iya, nah, itu kan juga mencari atau mengumpulkan sampel untuk dijadikan bahan penelitian sehingga menjadi bahan untuk menguji alat itu juga dengan rumah sakit Polri. Itu juga termasuk peran Polri. Termasuk bagaimana polisi ini juga bagian dari masyarakat. Polisi tidak kebal, polisi juga akan kena. Dan faktanya memang banyak yang kena COVID-19. Cukup banyak yang kena, Pak. Cukup banyak. Sehingga kita juga harus melakukan langkah. Bagaimana sih supaya kami polisi, keluarga polisi, baik di lingkungan markas, kantor, ataupun di rumah, ini kita bisa terhindar dari COVID-19. Sehingga menimbulkan atau memunculkan banyak inovasi. Seperti Polda DIY, Polair itu merakit mesin
semacam mesin yang ketika itu dinyalakan itu uap disinfektannya itu keluar gitu loh. Nah, ini kan di balik pandemi ini ternyata memunculkan ide-ide kreatif yang luar biasa sampai dengan saat ini, dan yang terakhir kemarin kita luncurkan kan adalah adanya mobil vaksin keliling. Nah, ini yang bisa kita lakukan, banyak hal yang kita lakukan. Yang saya ingat adalah bagaimana teman-teman kepolisian itu turut juga untuk mengkampanyekan protokol kesehatan. Ini cukup di awal-awal dulu sangat gencar. Apa saja yang kemudian dilakukan? Hampir semua bergerak, semua lini ya Pak ya, untuk melakukan kampanye protokol kesehatan ya? Betul, jadi kampanye ini kan bisa, kan kita lakukan bukan hanya sama polisi saja. Artinya kita menggandeng berbagai macam potensi yang bisa memungkinkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yeah. Influencer, tokoh masyarakat, orang-orang yang berpengaruh. Kita minta untuk statementnya, kita guidance narasinya supaya memberikan pemahaman kepada masyarakat. Protokol kesehatan seperti apa sih? Kita membuat video, membuat film dan lain sebagainya. Bahkan termasuk di event-event tertentu kita dengan mengusung budaya lokal, misalnya tokoh pewayangan kita buat untuk melawan penampakan COVID lah, kira-kira seperti itu. Nah, kan kita lakukan juga seperti itu supaya ini toh bahayanya COVID itu. Iya. Kemudian ketika datang kegiatan vaksinasi ini mulai dilakukan. Semenjak kapan Pak Polda DIY kemudian mendapatkan titah tugas lah untuk melakukan vaksinasi ini? Ya. Saya agak lupa kapan vaksinasi pertama itu dilakukan. Yang jelas kan waktu itu diawali oleh Presiden ya. Iya. Presiden yang pertama dilaksanakan vaksinasi secara resmi. Meskipun memang sebelumnya kan juga ada beberapa relawan yang untuk melakukan uji vaksin dari vaksin yang kita datangkan dari luar negeri. Nah, semenjak itu juga seiring dengan suplai vaksin ke beberapa daerah, Polri mengambil peran, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Dulu kan vaksin itu dari pusat, kemudian dikawal sampai ke Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi nanti akan membagi ke keluarga, ke pelayan publik dulu waktu itu kalau nggak salah. Terus berikutnya sampai dengan saat ini yang posisi terakhir ini kalau tidak salah adalah di anak-anak sekolah usia 12 tahun ke atas. Ini sudah disasar. Meskipun memang vaksin itu masih ada juga yang dewasa belum divaksin, masih ada juga. Nah, ini merupakan tantangan juga. Masih ada masyarakat yang belum mau divaksin. Masih ada. Nah, semenjak itu kan memang semenjak Presiden divaksin, kemudian perintah untuk semuanya divaksin, ya kita all out untuk membantu pemerintah. Karena ini memang mau nggak mau harus kita angkat bersama. Tidak mungkin kita hanya mengandalkan kepada tenaga kesehatan yang ada di pemerintah daerah. Berapa mereka jumlahnya? Kan tidak cukup. Tentu TNI, Polri, relawan banyak sekali, bahkan sampai dengan mahasiswa kesehatan, kedokteran, perawat, itu pun juga kita ajak untuk berperan dalam pelaksanaan vaksinasi. Banyak sekali ini. Ada nggak sih Pak target yang kemudian diberikan kepada Polda DIY untuk melakukan vaksinasi, ataukah kemudian sebanyak mungkin dan semasif mungkin Pak? Ya, kalau target jumlah ini kan setiap bukan setiap hari. Periodenya pokoknya begitu habis dapat kiriman, begitu habis, bahkan
belum habis pun dapat kiriman karena kan memang Jawa Bali ini kan prioritas untuk bisa segera 100% dilaksanakan vaksinasi. Hari ini untuk DIY itu sudah 80% dari target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, kalau yang disuntikkan oleh polisi memang tidak ada target, tetapi sampai dengan saat ini kami dari sudah mendapatkan vaksin itu kurang lebih 420.000. 420.000. Nah, ini yang sudah kita suntikkan itu ada 343 ribuan. Ya, sudah kalau di persentase yang sudah kita suntikkan adalah 81% dari jumlah. Tetapi ingat, jumlah itu bisa saja saya hari ini ngomong segitu, besok pagi dapat kiriman lagi dari pusat, bertambah lagi. Karena memang situasi seperti itu. Karena kan ini vaksin ini kan 2 kali. Yeah. Nah, ada suntikan pertama, suntikan kedua. Tentu ini adalah juga untuk antisipasi bila saatnya tiba di vaksin yang kedua. Seperti misalnya nanti sekarang kan vaksin kedua, vaksin pertama tetap berjalan terus secara reguler. Secara reguler itu pelayanan seperti biasanya tetap berjalan. Di samping juga ada vaksin kedua yang mau tidak mau juga harus dilaksanakan. Contohnya, nanti tanggal 4 kami melaksanakan vaksin kedua di SMA 1 Kalasan, tanggal 4 Oktober ini, dari Polda. Itu sebenarnya adalah vaksin pertamanya dulu, itu ada di Taman Wisata Prambanan. Mestinya sih bisa dilaksanakan di sana lagi, tetapi karena berbagai macam pertimbangan, maka untuk vaksinasi keduanya akan kita geser di tanggal 4 di SMA 1 Kalasan. Ya, kita pindahkan ke situ. Dan itu satu hari cukup banyak. Ada 3.400-an satu hari harus kita selesaikan. Sampai 3.000? Ya, satu hari. Karena waktu vaksin pertama 2 hari, 1.000 dan 2.000 sekian, tetapi supaya lebih menghemat tenaga, waktu, maka kita jadikan di satu hari. Sehingga menjadi 3.400-an harus kita selesaikan dalam waktu satu hari. Saya penasaran dengan koordinasi dan juga sinergi dengan teman-teman, ada TNI, kemudian ada sekolah dan juga kampus kesehatan juga. Ini ceritanya kemudian seperti apa, Pak? Kemudian bisa pembagiannya juga seperti apa, pembagian kerjanya di lapangan, Pak? Ya, misalnya begini, katakanlah misalnya kita akan melaksanakan vaksinasi di daerah Prambanan misalnya. Ya, kita tentu yang pertama menyiapkan lokasinya dulu. Lokasinya dulu. Katakanlah misalnya sudah dapat tempat di SMA 1 misalnya. Ya, berarti kan kita harus memastikan ketersediaan tempat. Artinya izin dari yang punya tempat dan lain sebagainya. Ya kan? Kemudian tenaga kesehatannya. Nah, target dulu. Targetnya berapa? Oh, targetnya kita misalnya 2.000. Oke, kalau 2.000, berarti kan yang cari masa ini gampang, tidak ada susah. Yang cari siapa yang mau disuntik ini, alhamdulillah. Untuk wilayah di DIY ini tidak seperti wilayah-wilayah provinsi lain. Kesadaran untuk divaksin di DIY ini tinggi sekali. Orang tidak perlu diuyak-uyak, tidak perlu diiming-imingi hadiah, datang vaksin. Tapi kalau di beberapa provinsi, daerah lain, itu mesti diiming-imingi hadiah dulu baru mau vaksin. Atau dioperak-operak dulu baru vaksin. Nah, itu yang masanya. Masanya gampang, nanti tinggal share, tinggal kasih tahu sama Babin Kamtibmas, sama Babinsa, dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan kan harus dihitung targetnya berapa. Kalau targetnya 2.000, ya berarti tenaga kesehatannya harus berapa. Tenaga administratornya berapa, itu kan harus dihitung, dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya tenaga kesehatan kami kurang, kita punya kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi
beberapa instansi, beberapa relawan, banyak sekali yang konsen terhadap kegiatan-kegiatan seperti ini. Oke, jadi sangat terbantu dengan antusiasme masyarakat yang begitu tinggi. Betul, antusiasme masyarakat tinggi untuk divaksin, semangat relawan, semangat instansi-instansi yang ingin berperan dalam suksesnya vaksinasi ini luar biasa. Nah, ketika dengan target yang cukup tinggi tadi di lapangan kan pasti harus banyak antisipasi Pak agar kemudian tidak muncul kerumunan dan sebagainya. Apa yang kemudian dilakukan oleh teman-teman ketika menjelang hari H itu Pak? Sebenarnya tidak susah karena kerumunan itu kan bisa diatur. Misalnya gini, kita menargetkan di satu kelurahan itu kalau nyari 2.000 orang itu tidak sulit. 2.000 orang untuk divaksin tidak sulit. Kelurahan itu kan terdiri dari dusun. Yeah. Kan kita tinggal ngatur, dusun A datang jam 7 sampai jam 8. Dusun B datang jam 8 sampai jam 9. Dusun C jam 9 sampai jam 10. Kan gitu, gampang aja, tidak susah sebenarnya. Hanya memang kadang-kadang ada yang takut tidak kebagian. Padahal vaksinnya itu ada. Okay. Takut nggak kebagian. Loh, misalnya ditanya, loh Bapak tinggal di mana? Saya di dusun C. Loh kan dusun C itu harusnya jam nanti, 10. Gitu ya? Kok sekarang jam 7 Bapak sudah datang? Iya Pak. Padahal kekhawatiran itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Kita sudah mengatur hal-hal seperti itu supaya tidak terjadi kerumunan. Kenapa harus diatur? Pertama, tidak terjadi kerumunan. Yang kedua, bagi mereka akan menghemat waktu. Kalau jatahnya jam 12 kok datang jam 7 pagi. Ya yang 7 pagi kan sudah ada yang antrian jam 7 pagi. Otomatis dia akan duduk lebih lama. Iya. Kan buat mereka lebih repot lagi. Nah, ya sekarang banyak yang itu pokoknya nggak usah khawatir lah masyarakat. Kalau nggak pasti akan dapat vaksin. Saking antusiasmenya sampai datang lebih awal ya Pak. Betul. Baik, tadi disampaikan kan Polda kemudian banyak menggelar kegiatan vaksinasi massal di beberapa spot. Tetapi saya tahu juga di wilayah-wilayah di Polres itu kan ada juga klinik-klinik kesehatan yang kemudian dilibatkan juga untuk melakukan vaksinasi. Masih berjalan Pak? Iya betul. Kami di Polda ini kan ada 7 tempat yang setiap hari, kecuali hari Minggu, Sabtu kadang-kadang ada yang buka, kadang-kadang yang tidak. 7 tempat. Yang pertama di Rumah Sakit Bayangkara. Ini setiap hari melayani juga. Kemudian di klinik balapan. Kemudian di Polres. Polres itu mereka statusnya adalah klinik Pratama, Vaskes tingkat pertama. Jadi peserta BPJS itu kan tidak boleh langsung ke rumah sakit rujukan. Betul. Harus ke Vaskes pertama dulu. Nah, kita di Polres itu semua punya Vaskes pertama. Nah, di Vaskes pertama itu kita juga setiap hari melaksanakan vaksinasi tahap vaksinasi pertama maupun vaksinasi kedua. Di luar ketika ada vaksin-vaksin massal. Nah, biasanya karena memang untuk Polres itu kan nakesnya juga sangat terbatas. Dokternya cuma 1 di Polres itu. Perawat-perawat mungkin beberapa. Nah, kalau pas ada kegiatan vaksinasi di kelurahan atau di kecamatan atau di tempat mana yang dilakukan oleh Polres itu, maka pelayanan di reguler, ya kita istilahkan pelayanan reguler, kita alihkan di tempat vaksinasi massal. Sehingga ya harus kita tutup sementara. Tetapi kan tidak setiap hari kita melaksanakan vaksinasi massal. Karena ketika kita melaksanakan vaksinasi massal itu banyak hal yang harus disiapkan. Kalau cuman vaksinasi massal cuman 200-300 kan nggak asik. Paling nggak 1.000 gitu loh. Minimal gitu ya. Kalau 1.000 itu kan cocok sama tenaga yang dikeluarkan gitu loh. Iya. Kan mesti menyiapkan konsumsi buat nakesnya, kemudian menyiapkan
transmisi internetnya, untuk mengisi data itu kan harus saat itu juga diisi untuk menginput data ke Peduli Lindungi itu. Nah, itu kan juga diperlukan koneksi internet yang cukup. Jadi ya banyak yang harus ada banyak hal yang harus disiapkan. Ya. Iya. Tapi kalau untuk tadi yang misalnya ada masyarakat yang ingin datang untuk melakukan vaksinasi ke klinik Pratama yang ada di Polres tadi, boleh ya Pak ya? Boleh. Setahu saya di puskesmas juga bisa juga melayani. Termasuk beberapa rumah sakit kalau nggak salah juga melayani. On the spot di Polres, di Bayangkara maupun di klinik balapan, on the spot langsung datang ke sana silahkan. Sepanjang memang hari itu kuotanya masih ada. Karena kan petugas bagian pendaftaran dan bagian registrasi harus memperkirakan berapa orang yang akan bisa dilayani hari ini. Kan tidak mungkin kemudian juga harus sampai malam, sampai larut malam harus menyelesaikan. Biasanya katakanlah misalnya, kuota hari ini ada yang kita siapkan 100, ya udah 100 orang aja. Kalau datangnya orang di 101 ya mohon maaf kadang-kadang kita suruh kembali untuk datang di esok harinya. Oke, sekarang ini kan yang sedang dikejar adalah vaksinasi untuk pelajar Pak. Bagaimana dukungan teman-teman kepolisian, Polda, Polri untuk mengejar target vaksinasi bagi pelajar ini Pak? Ya, kita kan memang juga termasuk datang ke beberapa komunitas, beberapa kelompok. Misalnya ketika dilaksanakan di tempat wisata, minggu lalu kita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata melaksanakan vaksinasi di salah satu embung di Sleman. Itu kan destinasi wisata. Nah, itu juga dengan kelompok-kelompok sadar Pokdar wisata. Kemudian kalau kita gandeng juga ojek online misalnya, ya kelompok ojek online komunitas termasuk anak-anak sekolah. Sekarang kan anak-anak sekolah memang baru ditargetkan dalam rangka persiapan PTM. Kita aktif datangi ke sekolah, termasuk ke pesantren, santri-santri, pondok pesantren. Itu kita datangi. Mereka sudah vaksin belum? Sudah, sudah ya. Kan yang konsen terhadap vaksin ini bukan hanya polisi. Teman-teman TNI, kemudian banyak komunitas, termasuk di UGM itu ada Katgama dan lain sebagainya. Di mahasiswa itu, BEM mahasiswa itu beberapa kali melaksanakan vaksinasi massal. Itu juga kita kolaborasi dengan mereka. Oke, untuk mobil vaksin Pak yang kemarin sudah diluncurkan, ini pergerakannya sudah sampai mana Pak? Mobil vaksin ini Polda punya 2, kemudian Polres punya 1. Oke. Nah, untuk titik-titik yang dijangkau oleh Polres, ini dikoordinasikan oleh Kasat Bimas dengan Urkes masing-masing Polres. Nah, mereka sasaran adalah menjangkau tempat-tempat yang bagi masyarakat sulit untuk ke fasilitas kesehatan umum. Katakanlah misalnya begini, sulit itu dalam arti bukan geografisnya, bukan geografisnya saja. Karena kalau kita berbicara geografis untuk wilayah DIY, kok sepertinya tidak ada yang sulit, ya. Misalnya saya contohkan, di kampung Selopamioro di Imogiri, ya. Di Imogiri sana. Itu kalau mau dari Selopamioro mau ke puskesmas di Imogiri, itu kan jaraknya hanya sekitar 15-20 kilo. Kan bukan jarak yang terlalu jauh. Tetapi masyarakat di situ ketika akan datang ke sana, kan dia harus membuang waktu. Misalnya, bisa jadi kalau dia punya kendaraan, motor misalnya dia pakai motor, tapi kalau tidak punya mungkin dia harus nunggu kendaraan umum atau harus ngojek katakanlah.
Ini buang waktu, buang biaya. Padahal mereka juga harus ke ladang. Harus mencukupi kebutuhan keluarganya. Nah, inilah yang tadi saya sebutkan, mereka sulit untuk datang ke fasilitas umum, fasilitas kesehatan umum. Nah, maka itu menjadi juga pertimbangan untuk kita sasar dengan mobil vaksin keliling. Oke, itu dalam satu lokasi biasanya melayani berapa banyak Pak, satu mobil vaksin itu? Kan di situ istilahnya hanya satu tim. Di dalam satu mobil itu ada satu tim. Sehingga satu tim itu melayani 200 orang itu udah kelenger. Ya. Nah, Pak, kita penasaran juga dengan kolaborasi dengan beberapa lembaga ataupun juga elemen masyarakat. Apakah kemudian boleh masyarakat kemudian mengajak atau menggandeng Polda DIY untuk melakukan vaksinasi massal di wilayah yang memang masih banyak yang belum tercover, Pak? Boleh, dan ini memang selama ini dia juga dilakukan. Artinya katakanlah beberapa waktu lalu dari komunitas difabel, waktu itu Sigap, ada juga Divagana, itu bersurat kepada Polda, kami ingin divaksin. Intinya seperti itulah. Ya akhirnya kita fasilitasi. Oke, kalian maunya divaksin di mana? Oh, kami mau di sini Pak. Oke, kita laksanakan di situ. Itu adalah kolaborasi. Artinya siapapun bisa dan memungkinkan untuk menggandeng kami untuk melaksanakan vaksin. Mau itu perangkat desa, perangkat kecamatan, ataupun komunitas-komunitas yang lain. Banyak sekali komunitas, misalnya pelaku wisata, transportasi online dan lain sebagainya, banyak yang bisa. Boleh ya? Boleh. Nah, yang menarik di masyarakat itu masih ada juga yang kemudian mereka pilih-pilih vaksin nih Pak. Nah, apa kemudian komentar Pak Yuli terkait dengan hal ini Pak? Silakan Pak. Ya, memang ketika kita menyampaikan hari ini ada vaksinasi keliling, ada vaksin massal, silakan mendaftar ke panitia. Ada juga yang bertanya, Pak, vaksinnya pakai apa ya? Kayak itu. Masih muncul itu, Pak? Masih ada. Masih beberapa ada yang bertanya seperti itu. Mungkin mereka bertanya itu berharap mungkin mendapatkan vaksin X misalnya. Katakan misalnya Sinovac. Misalnya. Oh, kita pakai Sinovac. Oh iya, Pak. Saya mau kalau pakai Sinovac. Ada juga yang seperti itu. Tetapi pada prinsipnya vaksin yang sudah disiapkan oleh pemerintah ini pasti aman. Pemerintah jaminannya bahwa vaksin itu aman. Kalaupun misalnya ada KIPI, ada kasus-kasus yang lain, itu banyak hal. Bisa jadi faktor stamina yang bersangkutan, bisa saja. Kemudian derdek, kemudian sempat demam dan lain sebagainya ada. Tetapi kan secara umum vaksin ini sudah teruji oleh pemerintah, oleh lembaga yang berwenang untuk menguji. Nah, tidak perlu khawatir. Mau disuntik pakai Sinovac, mau pakai Astra, mau pakai Moderna, terima saja. Mumpung masih gratis. Kita nggak tahu ini. 2 tahun lagi vaksin COVID ini apakah masih gratis atau berbayar? Kita nggak tahu. Oke, Pak, yang menjadi tantangan dalam menggelar vaksinasi di masyarakat apa sih Pak sejauh ini yang sudah didapat selain tadi ada masyarakat yang kemudian pilih-pilih tadi Pak? Ya alhamdulillah kalau di DIY ini tantangannya ya kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Oke. Ya saat ini. Tetapi memang ketika di awal-awal vaksin banyak penolakan yang dilakukan oleh individu maupun oleh kelompok-kelompok masyarakat yang bermacam-macam alasan penolakan. Tetapi itu kan tergerus oleh waktu, tergerus oleh kebutuhan. Sekarang misalnya orang mau terbang keluar dari Jogja, kalau nggak vaksin, nggak bisa. Ya udah jalan kaki aja. Kan gitu. Artinya sekarang kan ya sebenarnya kan ini kan
menurut saya ini kan juga langkah-langkah supaya masyarakat itu sehat. Herd immunity bisa tercapai. Karena kenapa sih kita juga terus menggenjot vaksin, mempercepat vaksin, supaya target 100% masyarakat tervaksin itu bisa segera tercapai. Ketika ini, bayangan saya nih, ketika vaksinnya udah tercapai, targetnya tercapai, mungkin akan ada kelonggaran dalam beraktivitas sehari-hari. Betul. Artinya ketika ada kelonggaran, ekonomi diharapkan juga segera bisa kembali. Ya, terlepas nanti ada isu gelombang ketiga dan lain sebagainya, itu ya oke-oke saja. Tapi sekarang faktanya bahwa segala hal sangkut pautnya sama vaksin. Banyak hal-hal yang udah vaksin belum? Oh belum, kalau belum ya, aduh kita nggak berani kadang-kadang seperti itu. Kadang-kadang seperti itu. Tapi ya itu harus kita ikuti. Sekali lagi karena itu tujuannya ya herd immunity-nya biar bisa segera tercapai. Sekarang itu wani vaksin itu adalah yang hebat ya. Jangan kemudian menolak-nolak ataupun pilih-pilih, karena ini adalah banyak manfaat yang kemudian bisa didapat ketika kita sudah divaksin, termasuk juga kesempatan untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah semua Yogyakarta itu bisa terbuka lebih banyak ya Pak Yuli. Betul. Ya? Kita ingat bulan Juli, bulan Agustus, puncaknya di bulan Agustus. Puncak dari angka terkonfirmasi di DIY itu di bulan Agustus kalau nggak salah tanggal 5. Itu seiring dengan gelombang itu akan gencar vaksin rame-rame, vaksin massal, supaya ya ketika kemudian orang terkonfirmasi atau terkena virus itu, maka tubuh itu sudah mengenali karena sudah divaksin. Ketika sudah kenal, maka daya tahan tubuh itu udah semakin hebat. Tidak kaget lagi gitu loh. Nah kalau kaget awal Juni yang angka kita kematian cukup tinggi, itu kan meresahkan. Nah kalau sudah divaksin, ya alhamdulillah faktanya kematian juga semakin menurun. Kalau nggak salah hari kemarin itu udah di bawah kecil. Oke. Nah, Pak Yuli, ada pertanyaan dari @kabar sinergi terkait dengan tema kita di siang kali ini. Sehari bisa sampai berapa banyak yang divaksin, Pak? Kemudian kalau pengen melakukan vaksinasi massal, kontaknya kemana? Ke Polres atau kemana nih, Pak? Aduh, kalau ngitung sehari itu, kalau pas ada massal bisa ribuan. Paling banyak berapa, Pak, yang pernah dicapai? Kita waktu itu sempat 13.000 kalau nggak salah. 13.000? Iya. Menjelang 1 Juli, menjelang pencanangan 1 juta vaksin per hari dari Presiden. Itu kita Polda Jogja itu dijatah dari Mabes Polri sehari mengvaksin 10.000, tapi kita bisa ngevaksin 13.000 seingat saya. Itu kuncinya di mana itu Pak? Bisa sampai lebih dari target itu? Ya, kan tenaganya harus cukup. Oke. Sasarannya juga harus tersosialisasikan dengan baik. Iya. Banyak yang pendukungnya juga ada, yang ngasih makan siang juga. Artinya kebutuhan tenaga kesehatan itu juga terpenuhi. Nggak boleh lapar. Oke, sekarang ini vaksinasi sudah berjalan dan angkanya sudah lumayan menggembirakan. Tetapi jangan lupa vaksinasi bukan menjadi penyelesai masalah dari pandemi ini. Ya. Ada kampanye protokol kesehatan yang harus terus dilakukan. Apa himbauan teman-teman kepolisian ataupun Pak Yuli di Polda DIY Pak terkait dengan protokol kesehatan? Iya, vaksin kebutuhan yang harus kita lakukan. Tetapi jangan lupa bahwa protokol kesehatan harus dilakukan. Paling gampang adalah mencuci tangan, ya kan? Cuci tangan karena tangan ini kan tempat ngucek-ngucek mata, tempat makan, kemudian memakai masker. Nah, kita juga sudah mulai melihat bahwa ketaatan masyarakat untuk memakai masker agak berkurang.
Di dalam ruangan-ruangan kerja kita masih sering menemukan orang tidak menggunakan masker. Kalau mencuci tangan, maka hand sanitizer itu kan kadang-kadang juga nggak gampang dilihat. Tapi kalau orang pakai masker itu kan gampang dilihat. Nah, pencegahan yang paling simpel ya pakai masker. Maka masyarakat kita semua masih harus pakai masker. Pakai masker dengan baik dan benar ya. Betul, pakai masker dengan baik dan benar. Bahkan kemarin di gelombang kedua itu di Juni, Juli, Agustus kan kita disarankan untuk memakai masker yang double. Betul. Bukan cuma satu lapis. Nah, sekarang sudah mulai nih satu lapis lagi nih. Pak, terkait dengan mobilitas warga selama masa pandemi ini kan juga harus dijaga biar tidak kemudian ya euforia sekarang ini, Pak. Apa himbauannya, Pak? Betul, ketika sekarang angka-angka itu udah turun, angka kematian turun, angka terkonfirmasi turun, kemudian masyarakat euforia, ayo jalan-jalan, plesir kemana-kemana. Kita udah 1 tahun nih nggak piknik, ayo kita piknik bareng-bareng. Ya, jangan dulu ya. Jangan dulu lah. Ngirit dulu lah, nggak piknik, nggak piknik, ngirit kan gitu, nggak piknik itu hasilnya ngirit gitu. Akhirnya juga ada pembatasan, misalnya ke mall anak 12 tahun nggak boleh ke mall, yang belum aplikasi Peduli Lindungi nggak boleh. Akhirnya kan juga itu mengurangi mobilitas. Beberapa tempat dilakukan penyekatan. Ya di Jogja ini penyekatan itu kalau menurut orang Jogja juga nggak ada gunanya. Karena ketika dicekat di situ, mau ke sebelahnya, jalan yang lain masih banyak. Bisa melipir ya. Bisa melipir, tetapi jarang-jarang jalan-jalan di mall. Karena jalan-jalan di mall yang pertama juga mungkin bisa saja menimbulkan kerumunan. Atau piknik bisa saja menimbulkan kerumunan. Biayanya juga keluar biaya. Kalau nggak keluar biaya di mall atau di pariwisata, paling nggak keluar biaya bahan bakar kan gitu. Ya kita masih COVID, masih pandemi lah, ngirit-ngirit lah hidup ini. Tahan dulu, jangan euforia. Kasus sudah turun bukan berarti ini menjadi kebebasan kita. Betul. Untuk melakukan banyak hal sama seperti sebelum adanya pandemi. Betul. Ya, sekali lagi kita akan himbau juga Pak Yuli mungkin menghadap kamera untuk menghimbau. Ayo kita vaksin yang belum vaksin, Pak. Silakan, Pak, dihimbau masyarakatnya, Pak. Ya, masyarakat yang belum vaksin, Polri, TNI, Pemda juga menyiapkan tempat-tempat vaksin. Silahkan didatangi tempat-tempat vaksin tersebut on the spot, boleh. Yang memerlukan pendaftaran juga silahkan. Kemudian jangan euforia dulu. Kita belum betul-betul bebas dari COVID, tetapi juga tidak perlu terus takut sekali tidak, karena kita juga harus menggerakkan roda ekonomi, harus tetap berjalan supaya kehidupan ini tetap berjalan. Ada uang berjalan, kemudian juga ekonominya bisa berjalan. Tentu protokol kesehatan juga mesti dilakukan dengan baik. Paling tidak memakai masker, mencuci tangan, kemudian pola hidup sehat, itu harus juga kita lakukan. Habis dari kantor, habis dari bepergian, mandi, baju-baju juga harus segera dicuci. Jangan habis ketemu orang banyak kemudian bajunya malamnya masih dipakai atau besoknya masih dipakai. Nah, saya kira itu jangan. Ya memang agak boros sabun, tidak ada masalah. Saya kira gitu. Oke, Pak Yuli, terima kasih sudah bergabung berbagi informasi soal sinergi vaksinasi untuk di daerah semua Yogyakarta. Kabitumas Polda DIY Pak Kombes Polisi Yulianto, terima kasih. Selamat siang. Dan ingat sekali lagi pendengar, jangan lupa kapanpun dimanapun tetap terapkan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin dan tetap jaga kesehatan. Kita akan berjumpa kembali di minggu depan dalam program Bincang Spesial, persembahan dari Harian Jogja Satgas COVID-19 dan juga disiarkan Star Jogja FM. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Atamapitan, selamat siang.